SKP. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruang Zoom ini sudah memiliki akun e-kinerja ya, walaupun mungkin ada beberapa yang masih on proses dengan akunnya. Nah, kita akan masuk ya Bapak Ibu, kita masuk ke akun kita terlebih dahulu dengan password yang sama dengan password SAPK. Nah, ini yang kadang-kadang lupa ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika masuk lalu kita mengetik password lupa gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan passwordnya saya set automatically langsung remember password karena saya juga nggak terlalu ingat dengan password my SAPK saya gitu. Jadi ini saya set, jadi saya nggak usah ingat-ingat lagi password-nya. Nah, kemudian juga ketika masuk, nah ini adalah kurang lebih struktur dari aplikasi kinerja kita, kinerja kita. Di sebelah kiri kita bisa melihat ada profile, kemudian juga ada SKP dan ada tim kerja. Nah, tentu kita perlu mengeset dulu, kita perlu mengecek dulu nih Bapak Ibu, profile ya, profil pegawai. Profil pegawai adalah profil diri kita sendiri ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum kita menyusun SKP, menyusun matriks peran hasil dan lain sebagainya, kita set terlebih dahulu atau cek dulu profilnya apakah sudah betul atau belum. Ya, karena kadangkala ada proses sinkronize, misalkan ini juga kadang terjadi juga ya Bapak Ibu termasuk ke diri saya sendiri. Jadi ketika saya mau mengeset atau menyusun SKP, saya cek ini, oh ini sudah oke dan seterusnya oke. Ternyata data atasan saya itu bukan Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara. Nah, ketika saya cek UNOR saya atau unit organisasi saya itu Subak Tata Usaha. Padahal secara regulasi kami, SOTK Pasca Penyetaraan, analis kepegawaian muda atau JF itu langsung menginduk ke direktur. Maka UNOR-nya bukan sub bagian tata usaha, tapi Direktorat Kinerja. Nah, ketika UNOR-nya tidak tepat, Bapak Ibu, niscaya kita akan sulit nanti menyusun SKP karena induk SKP kita akan diarahkan ke Subak TU gitu seperti itu. Nah, jadi ketika terjadi ini ketidaksesuaian, Bapak Ibu bisa edit profile atau bisa menghubungi admin aplikasi. Kalau edit profile sendiri sebetulnya bisa, tapi sifatnya sederhana sementara Bapak Ibu. Jadi sekarang saya edit profile jadi kembali Direktorat Kinerja. Nanti ketika ada synchronize lagi, kembali lagi jadi Subak TU. Nah, sehingga sebaiknya ketika ada ketidaksesuaian mungkin kontak admin kinerjanya. Nah, setelah kita mengecek, lalu sudah oke semua datanya. Nah, saya mau menyusun nih SKP. Lalu saya susun dulu periode. Karena ya langkah awal dalam menyusun SKP adalah periode dulu. Nah, saya set nih. Saya set 2 Januari sampai 31 Desember. Ternyata tidak bisa karena data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Nah, usut punya usut, eselon 2 saya atau pejabat penilai kinerja saya belum menyusun SKP. Nah, sehingga eh, direktur saya harus menyusun dulu SKP di aplikasi ya. Oke. Nah, apabila SKP-nya sudah dibuat, Bapak Ibu sekalian, maka barulah kita bisa menyusun periode SKP seperti ini ya. Jadi kita susun periode 1 Januari misalnya 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan pendekatan yang saya ambil kuantitatif. Nah, kenapa kuantitatif? Karena jujur karena kami masih cukup familiar dengan SKP Permenpan 8 ya. Yang pertama itu ya familiarity, yang kedua SKP yang pendekatan kuantitatif ini memudahkan atasan atau memudahkan pejabat penilai kinerja kita untuk melakukan pemantauan kinerja. Kenapa? Karena SKP kuantitatif ini targetnya jelas ya Bapak Ibu, targetnya jelas, konkret ya. Ditulis berapa persen, berapa dokumen, berapa laporan, seperti itu. Nah, jadi ketika targetnya sangat jelas, konkret, maka mudah bagi pimpinan untuk berarti harusnya nanti dia di bulan pertama capaiannya sekian persen, nanti di bulan kedua capaiannya sekian persen dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi kelebihan SKP kuantitatif itu adalah demikian. Namun
apakah yang kualitatif tidak boleh dipakai? Nah, tentunya pendekatan kualitatif juga boleh saja dipakai, namun kita lihat dulu sifat pekerjaannya. Nah, untuk SKP kualitatif ini diperuntukkan bagi rekan-rekan yang bidang pekerjaannya sangat dinamis. Jadi dinamis itu dari segi target sulit dipatok ya. Jadi targetnya itu sangat dinamis sekali gitu. Jadi kadang banyak, kadang sedikit dan itu memang di luar kontrol. Biasanya yang target-targetnya dinamis ini pekerja lapangan yang memang targetnya ya tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Seperti rekan-rekan kita di instansi daerah, Satpol PP, pemadam kebakaran, kemudian juga nakes. Nah, itu diperbolehkan untuk menyusun SKP kualitatif. Meski demikian, kita-kita pun ya kami atau pegawai yang memang bekerja di belakang meja pun bisa menggunakan aplikasi kualitatif atau model kualitatif. Namun tentunya diperlukan kejelian dari pejabat penilai kinerja untuk melakukan pemantauan ketika SKP-nya bersifat kualitatif ya. Jadi SKP kualitatif itu SKP yang sifatnya naratif ya. Jadi tidak ada target, targetnya tidak dicantumkan secara konkret begitu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada status. Nah, status ini menandakan apakah SKP kita bentuknya masih draft atau masih pengajuan atau sudah disetujui gitu ya. Nah, ketika SKP sudah disetujui, maka kita bisa langsung go membuat SKP, menyusun SKP. Tapi kalau misalnya masih draft, ya belum berarti ya belum bisa dieksekusi. Nah, kenapa SKP kita masih statusnya draft gitu ya? Berarti Bapak Ibu belum mengajukan SKP. Atau semisal status SKP-nya masih pengajuan, ya, saya kemarin udah ngajuin kok statusnya pengajuan, tapi kok hari ini berubah jadi draft gitu ya. Nah, berarti atasan Bapak dan Ibu sekalian sudah menelaah format SKP-nya dan menemukan oh banyak ada yang kurang nih, ada yang harus diperbaiki. Nah, berarti kalau misalnya status SKP-nya tadinya pengajuan turun menjadi draft, berarti ada yang harus diperbaiki. Nah, itu nanti bisa dicek dan ada catatan dari atasan. Pun misalnya nih Bapak Ibu sudah menyusun SKP nih Bapak Ibu. Sudah disetujui. Nah, tiba-tiba di tengah jalan Bapak Ibu mendapatkan tugas ya, mendapatkan rencana hasil kerja yang baru. Misalnya tolong Bapak menjadi PLT, ini surat tugasnya. Nah, itu bisa juga nanti dikembalikan dari status persetujuan ini dikembalikan lagi jadi draft. Nanti di SKP definitifnya ditambahkan tugas sebagai PLT. Nah, tapi ketika Bapak Ibu menjadi PLT, nah otomatis selain SKP definitif, Bapak Ibu juga perlu menyusun satu SKP lagi sebagai PLT. Kenapa? Karena di bagian atau unit kerja di mana Bapak Ibu menjadi PLT, di sana juga butuh SKP pimpinan yang nanti di cascade. Dan mereka juga butuh pimpinan yang akan memeriksa atau memberikan penilaian kinerja atas hasil kerja mereka. Jadi mau tidak mau SKP-nya dibuat dua demikian ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah tadi kita katakanlah sudah mendapatkan SKP yang sudah disetujui. Nah, langkah selanjutnya adalah tambah SKP. Ini tinggal diklik ya Bapak Ibu, klik tambah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita pastikan lagi honornya sudah tepat, atasannya sudah oke, kemudian juga atasan pejabat penilai kinerjanya sudah oke. Nah, di sini sudah diingatkan nih oleh aplikasi, cek terlebih dahulu data honor dan atasan sebelum membuat SKP. Jika terdapat kesalahan, bisa dilakukan perubahan pada menu profile. Jadi kita bisa kembali lagi ke profile seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita edit atasan. Nah, tapi kadang-kadang sifatnya sementara. Ya. Ketika nanti sinkronis balik lagi gitu kalau salah ya. Jadi lebih afdol ketika ada kesalahan, cek di profile, perbaiki, lalu kita hubungi admin e-kinerjanya. Nah, selanjutnya kita set periode awal ya, bisa tanggal 1 Januari, bisa tanggal 2 Januari, boleh silahkan. Dan periode akhir misalnya 31 Desember tahun sekian. Nah, ini adalah pendekatan ya Bapak Ibu. Pendekatan, dia bisa pendekatan kuantitatif atau
kualitatif. Oke, lalu nah selanjutnya ya setelah kita mengeset periode penilaian di sini ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke mode SKP. Ini sudah otomatis terisi data-datanya. Nah, selanjutnya tambah RHK. Nah, di sini ada tambah RHK, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Berarti di sini nanti kalau diklik akan muncul rencana hasil kerja dari Direktur Kinerja ASN. Kemudian jenis RHK-nya dan rencana hasil kerjanya ini nanti kita ketikkan nih Bapak Ibu. Apa rencana hasil kerjanya? Nah, contohnya misalkan saya mau menambahkan rencana hasil kerja direktur, ya. Jadi kita pilih nih mana yang memang kita intervensi dari rencana hasil kerja direktur, kemudian kita pilih jenis RHK-nya utama atau tambahan, ya. Jadi rencana hasil kerja utama ini adalah kalau di Permenpan 6 definisinya adalah rencana hasil kerja yang prioritasnya tinggi. Sementara untuk yang tambahan, ini adalah rencana hasil kerja yang level prioritasnya rendah. Nah, tolok ukur tinggi rendahnya itu bagaimana? Nah, ini dikembalikan lagi kepada pejabat penilai kinerja kita. Nah, untuk tugas-tugas seperti menjadi PLT, nah itu di Permenpan 6 langsung di-state kalau PLT itu adalah utama, prioritas tinggi. Nah, Bu, bagaimana kalau pegawai itu diberikan tugas sebagai PPATK atau bendahara, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu masuk ke utama juga, karena tentunya prioritas tinggi kan ya Bapak Ibu. Tugas-tugas sebagai bendahara, PPATK, kalau itu tidak dilakukan, maka akan menyebabkan kemandegan, gitu ya, menyebabkan kemandegan di organisasi itu. Nah, terus Bu, kalau misalnya jadi ketua RB itu utama atau tambahan? Nah, coba prioritas tinggi atau rendah kalau seperti itu ya Bapak Ibu. Kita sudah bisa melihat ya kalau RB mah pasti tinggi ya, prioritasnya tinggi, berarti utama seperti itu. Bu, kalau saya jadi ketua tim ulang tahun BKN misalnya, itu ditugasin juga Bu, ada surat tugasnya misalnya. Nah, itu prioritas tinggi apa rendah gitu ya. Nah, kalau saya sih melihatnya prioritas rendah. Kenapa? Karena tidak langsung menyokong capaian organisasi ya. Termasuk semisal ketika kita mengikuti kepengurusan asosiasi profesi, kemudian juga mengikuti kegiatan pengembangan diri, mengikuti diklat, short course dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dikategorikan tambahan juga ya, Bapak Ibu. Oke, Bu, kalau korpri ya berarti ya korpri ya tambahan gitu ya. Tapi kalau misalnya atasannya kekeh menjadikan itu utama, ya silahkan. Hanya saja untuk rencana hasil kerja tambahan itu nanti tidak di-rating ya, Bapak Ibu. Yang di-rating hanya yang utama. Jadi mungkin perlu wise juga ya untuk menambahkan rencana hasil kerja tambahan. Karena nanti yang di-rating yang diberikan, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi itu hanya RHK utama. Nah, kemudian rencana hasil kerjanya baru kita isikan. Nah, kalau ini memang free text. Ini bisa kita masukkan dari mana? Dari matriks peran hasil yang sudah disusun sebelumnya. Jadi dari format Excel ya. Nah, Bu, wording-nya gimana sih, Bu? Kata-kata untuk mengisi rencana hasil kerja ini bagaimana, gitu ya. Nah, untuk level JPT atau pejabat pimpinan tinggi, kemudian pimpinan unit kerja mandiri, ya. Jadi pimpinan unit kerja mandiri itu, berdasarkan regulasi ada 3 kriteria. Yang pertama, pimpinan unit kerja mandiri ini adalah, memiliki kewenangan untuk mengelola anggarannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah memiliki kewenangan untuk mengelola SDM. Jadi misalnya saya mau berangkatkan bawahan saya diklat gitu ya, nggak perlu melalui Biro SDM dulu, misalnya jadi bisa langsung aja gitu ya. Kemudian yang ketiga memiliki kewenangan untuk mengelola BMN ya barang milik negara gitu ya. Jadi tidak perlu melalui biro umum tapi sudah bisa langsung dikelola sendiri. Nah, ketika 3 kriteria ini sudah dimiliki, maka yang bersangkutan juga
maka yang bersangkutan sudah masuk kriteria sebagai pejabat pimpinan unit kerja mandiri. Nah, pimpinan unit kerja mandiri ini SKP-nya sama ya dengan JPT. Jadi SKP-nya satu format dan wording-nya juga sama. Nah, wording-nya itu dalam arti dia mengkopas plek-ketiplek dari perjanjian kinerja. Ya, nah jadi kopas plek-ketiplek dari perjanjian kinerja itu langsung ke sini. Nah, kopasnya itu seperti apa? Nah, agak sedikit beda dengan JA dan JF, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa beda? Jadi untuk pejabat pimpinan unit kerja mandiri dan JPT, karena kopas dari perjanjian kinerja, maka pasti bahasa rencana hasil kerjanya beda. Jadi bahasanya bahasa yang sifatnya kualitatif dan abstrak ya. Jadi misalnya tersusunnya, terwujudnya, terselenggaranya. Nah, itu biasanya bahasa atau wording bagi pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri. Nah, sementara untuk pejabat fungsional dan administrasi, rumus bahasa rencana hasil kerja biasanya saya menyampaikan rumus bahasa Indomie gitu ya. Jadi Indomie itu Indomie yang sudah jadi, yang sudah tersaji dan siap untuk disantap. Nah, dari semangkok Indomie kita sudah tidak melihat lagi proses dalam pembuatan Indomie itu gitu ya. Entah itu memasak Indomie, entah itu menyiapkan bahan-bahan Indomie, memvalidasi keaslian Indomie dan seterusnya. Jadi, bahasanya itu yang pertama kita sebutkan dulu objeknya ya atau produk atau hasil kerja kita. Nah, dalam hal ini produk dari hasil kerja saya adalah instrumen pengukuran efektivitas pembinaan. Ya, jadi ini produk saya. Tapi saya nggak usah nyebutin menyusun instrumen, tidak. Ya, si menyusunnya saya geser ke belakang, gitu ya. Jadi rumusnya yang pertama adalah produk jadi plus value atau standar atau ekspektasi yang diinginkan oleh pimpinan kita terhadap produk jadi kita, gitu ya. Jadi kalau saya hanya menulis instrumen pengukuran efektivitas pembinaan, titik, udah aja gitu ya. Nah, nanti tapi instrumennya yang seperti apa gitu ya. Ya pimpinan maunya instrumen yang tersusun secara lengkap, valid dan reliable. Berarti sudah ada uji validitasnya, sudah ada uji reliabilitasnya dan seterusnya. Nah, jadi ini ditambahkan supaya apa? Supaya instrumen yang saya buat itu tidak asal-asalan, supaya tidak asal jadi gitu ya. Jadi ditambahkan ekspektasi atau value ya, value yang ingin dimunculkan terhadap atau dari objek kerja atau produk jadi yang sudah kita hasilkan. Begitu, Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya mohon maaf sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah berarti yang pertama adalah bahasa atau produk hasil kerjanya, baru yang kedua adalah standar atau value atau ekspektasi yang diharapkan dari rencana hasil kerja kita ya. Nah, ini adalah bahasa atau wording bagi pejabat fungsional atau pejabat administrasi dan juga pelaksana. Nah, namun pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, rencana hasil kerjanya plek-ketiplek dari perjanjian kinerja. Jadi bahasanya bahasa tersusunnya, terselenggaranya, terwujudnya, dan seterusnya. Gitu. Nah, apabila ini sudah selesai, sudah oke, tinggal diklik oke. Nah, di sini ada catatan. Nah, terdapat dua jenis klasifikasi rencana hasil kerja. Yang pertama adalah RHK organisasi, dan yang kedua adalah RHK individu. Nah, rencana hasil kerja organisasi sederhananya adalah ketika Bapak Ibu menerima rencana hasil kerja dari atasan, plus Bapak Ibu juga punya anggota tim di bawahnya, yang mana anggota tim ini harus kita cascade ya. Jadi rencana hasil kerja organisasi ini harus kita turunkan lagi ke anggota tim di bawahnya gitu ya. Nah, oleh karena itu namanya adalah rencana hasil kerja organisasi.
Berarti posisi Bapak Ibu adalah sebagai ketua tim, karena punya anggota di bawah yang harus mendapatkan cascading dari RHK Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya RHK individu, ini adalah RHK yang berhenti di Bapak Ibu sendiri. Jadi saya tidak usah mengcascade RHK ini ke bawah, gitu ya. Alias saya nggak punya tim kerja, gitu ya. Karena nggak punya tim kerja, berhenti di saya, gitu ya. Jadi namanya RHK individu. Nah, contoh RHK individu, misalkan ketika Bapak Ibu mendapatkan penugasan sebagai PLT. Nah, kalau PLT, tugas PLT kan nggak bisa di-cascade ke bawah ya, yang jadi PLT kan hanya satu orang. Nah, maka orang itulah yang harus menjalankan tugas selaku PLT itu. Nah, tugas PLT ini adalah RHK individu, seperti itu. Nah, sementara misalkan tugas seperti indeks kepuasan, maaf, meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini RHK organisasi. Nah, ini berarti harus diturunkan ke bawah. Otomatis ketika Bapak Ibu punya anggota tim dan punya sesuatu yang harus di-cascade ke bawah, maka kalau kita atau pejabatnya diganti, maka pejabat yang duduk di situ itu tinggal nerusin, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah RHK organisasi dan RHK individu. Oke. Nah, ini dua RHK, jenis RHK ini bisa muncul baik untuk pejabat pimpinan tinggi, pimpinan unit kerja mandiri, maupun pejabat fungsional dan administrasi. Ya, jadi siapapun bisa mendapatkan RHK organisasi sepanjang punya anggota tim dan RHK individu. Nah, tadi sudah saya masukkan instrumen pengukuran efektivitas pembinaan tersusun secara lengkap, valid, dan reliable. Nah, selanjutnya adalah karena bentuk SKP-nya kuantitatif, maka saya masukkan aspek. Ya, jadi aspek ini harus ditambah indikator ya, aspek indikator dan ada indikator kinerja individu. Nah, yang pertama kita masukkan adalah aspek dulu ya, Bapak Ibu, aspek indikator. Nah, aspek indikator itu apa? Yang kita kenal dengan kuantitas, kualitas, dan waktu. Ya. Nah, Bu, apakah harus tiga-tiganya dimasukkan aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, begitu ya? Nah, tentunya kita melihat lagi sifat dari rencana hasil kerja kita. Apakah memang perlu diukur dari ketiga penggaris itu, ya? Jadi kuantitas, kualitas, dan waktu itu adalah penggaris kalau saya membahasakannya. Nah, apakah si instrumen ini harus diukur dengan ketiga penggaris tersebut, atau cukup dua, atau boleh satu? Nah, itu tergantung ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau saya di SKP saya sendiri saya masukkan tiga sebetulnya ya, kuantitas, kualitas, dan waktu. Tapi semisal pekerjaan Bapak Ibu, oh kayaknya aspek kualitas belum bisa dilihat nih. Nah, itu boleh kuantitas dan waktu saja gitu ya. Bahkan kayaknya sih pekerjaan ini aspek kualitasnya ada dua nih. Nah, ini bisa aja aspek kualitasnya dua. Yang pertama, tingkat validitas, yang kedua tingkat reliabilitas gitu ya. Nah, itu sangat fleksibel ya. Asal aspek indikator ini nggak usah terlalu banyak gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini tambah indikator, ya diklik tambah indikator, nanti muncul aspeknya apa saja, lalu indikatornya kita ketik dan targetnya berapa ya. Nah, contoh ada aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Nah, ini ya misalkan kalau tadi contoh di aplikasi yang apa ya istilahnya yang training. Nah, kalau ini SKP beneran, SKP beneran saya. Nah, jadi di sini ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Berarti ini punya Pak Direktur yang di-cascade ke saya. Nah, bahasanya adalah bahasa kualitatif, bahasa dewa ya, bahasa abstrak tersusunnya ya. Jadi tersusunnya standar dan pedoman penilaian kinerja ASN dengan indikatornya jumlah rumusan standar dan pedoman ya. Nah, rencana hasil kerja saya adalah draft surat edaran mengenai standar kinerja jabatan tersaji sesuai Permen PAN 6 tahun 2022 serta siap dibahas antar unit terkait. Nah, ini adalah RHK organisasi. Kenapa? Karena saya diberikan tim untuk mengerjakan ini. Nah, salah satu tim saya adalah yang hadir hari ini ya, Mas Aryo.
Nah, ini masuk di sini rencana organisasi. Nah, berarti kalau nanti saya pindah, nah yang ngegantiin saya harus mengerjakan ini, gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya eh, kita set aspek. Nah, untuk aspek kuantitas, karena di sini kata-katanya adalah tersaji, ya, maka indikator kinerja individu untuk aspek kuantitas adalah persentase penyajian draft SE. Ya, karena di sini tuntutannya tersaji, berarti indikator dari aspek kuantitasnya adalah persentase penyajian draft SE. Nah, targetnya 80 sampai 85%. Loh Bu, emangnya boleh nggak 100% gitu ya? Karena PP 46 kan 100% semua nih. Ya, PP 46 itu aspek kuantitas kualitas harus 100% dan aspek waktu harus 12 bulan ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Nah, kalau Permenpan 6 boleh rentang. Kenapa? Kita siapkan atau kita sediakan errornya dikit lah gitu ya, karena yang mengerjakan kan manusia gitu ya Bapak Ibu. Kita siapkan errornya kalau di kami 5% gitu ya, dan kenapa tidak 100%? Karena eee, apa ya istilahnya, ini bukan target yang absolut gitu ya, tidak absolut. Jadi kebijakan dari atasan kami 85%, 80 sampai 85% ini sudah dikatakan tersaji gitu ya. Kalau mau lebih boleh. Misalnya 87 ya, realisasi saya ternyata 87. Bagus. Berarti nanti di sini rating saya adalah di atas ekspektasi. Saya bisa dapat di atas ekspektasi gitu ya. Karena capaian saya melebihi target yang sudah disusun. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu di sini targetnya 100%, terus capaiannya 100%. Bapak Ibu tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat rating di atas ekspektasi. Nah, oleh karena itu, di set target yang sekiranya dianggap wajar oleh atasan kami, yaitu 80 sampai 85%. Berarti kalau capaian saya 90 atau capaian saya 86, itu saya bisa mendapatkan rating untuk nomor satu ini adalah di atas ekspektasi. Dengan catatan kalau umpan baliknya positif. Tapi kalau realisasinya di apa namanya mencapai atau melewati atau melampaui target, ya mustahil ya umpan baliknya negatif ya. Jadi tentunya capaian yang bagus atau positif tentunya umpan baliknya juga seyogyanya positif gitu ya. Nah, kemudian untuk aspek kualitas. Nah, di sini adalah saya mengambil tingkat kesesuaian. Kenapa tingkat kesesuaian? Karena di sini juga sudah tercantum sesuai ya. Jadi ekspektasi dari Pak Dir adalah draft surat edaran yang saya buat itu sesuai dengan Permenpan 6 ya. Maka aspek kualitasnya adalah tingkat kesesuaian draft ya, draft yang tersaji dengan regulasi yang berlaku yaitu Permenpan 6. Nah, ini target tahunannya juga 80 sampai 85%. Nah, selanjutnya target dari aspek waktu. Nah, untuk aspek waktu ini adalah ketepatan waktu penyajian draft SE yaitu 4 sampai 5 bulan. Nah, kemudian untuk nomor 2 ini juga draft surat edaran mengenai tim penilai kinerja tersaji sesuai Permenpan 6 serta siap dibahas antar unit terkait. Ini juga adalah RHK organisasi karena saya ditunjuk sebagai ketua tim. Lalu saya harus menyusun MPH. Jadi kalau di SKP saya udah ada tanda begini, berarti saya harus menyusun matriks peran hasil untuk mengcascading rencana hasil kerja ini kepada anggota tim saya, gitu ya. Nah, selanjutnya sama ya, aspeknya kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, kemudian ada pertanyaan, Bu, kenapa ini kan nomor satu draft, nomor dua juga draft. Kenapa nggak disatukan aja, Bu? Misalnya draft surat edaran, targetnya 2 draft misalnya untuk aspek kuantitas. Kenapa nggak disatukan? Ya sebetulnya boleh-boleh saja ya Bapak Ibu disatukan pun nggak masalah. Tapi karena tim saya itu berbeda, ya saya punya tim yang berbeda nih. Tim yang pertama untuk SE yang ini, nah, tim yang kedua untuk SE yang ini.
Nah, karena timnya beda ya lebih baik saya pisah aja gitu ya, supaya lebih mudah untuk cascading-nya, begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini kemudian yang nomor 3 adalah asistensi pembinaan manajemen kinerja ASN terselenggara sesuai SOP yang berlaku. Nah ini juga sama ya Bapak Ibu, ada aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah ini lucu kalau yang asistensi targetnya cuma 1 sampai 3 hari, tapi per asistensi gitu ya. Jadi seperti yang saya lakukan hari ini nih, kan nggak lama, nggak 1 minggu ya, jadi 1 sampai 3 hari per asistensi, begitu. Ya, selanjutnya kami buka mungkin sekarang untuk forum diskusi dan tanya jawab. Silakan, kami lihat bisa dengan raise hand mungkin, silakan. Jika ada yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Oke, baik. Dari Singapura, silakan Mbak Rizky. Baik, terima kasih Mas Kemal, terima kasih tim BSDM dan BKN yang sudah menyelenggarakan sosialisasi dan BIMTEK ini. Izin, ini saya sendiri juga karena aplikasi baru ya, dan turut mempelajari aplikasi ini. Kalau saya lihat sebenarnya aplikasi ini mirip-mirip SKP yang pernah dibuat oleh Kemlu ya, dan sebenarnya cukup familiar jadinya untuk pengisiannya. Kalau misalnya kita udah terbiasa mengisi SKP yang kemarin-kemarin, meski bentuknya butir kegiatan, tapi bisa dibilang cukup familiar lah. Pertanyaannya mungkin cukup teknis ya. Ini lebih ditujukan kepada Mbak Susan tadi dari BKN. Kalau untuk atau enggak, saya nggak tahu nanti yang mau jawab dari BKN siapa. Untuk akses kepala perwakilan, mungkin saya nggak tahu apakah hanya Singapura yang mengalami, tapi kami tidak bisa jadi mau mendampingi kepala perwakilan kami untuk membuat SKP, tapi kami tidak bisa mengakses sudah mencoba memakai nick dan password yang telah disediakan, tapi tidak bisa mengaksesnya, jadi error atau invalid. Jadi mungkin boleh kalau bisa dibantu reset password atau apapun, saya kurang paham kesalahannya ada di mana. Kami sudah coba koordinasi, jadi mohon mungkin bantuannya, karena ya itu tadi, kalau misalnya kepala perwakilan tidak membuat, ya kami juga level bawahnya tidak bisa membuat, seperti itu. Sebenarnya permasalahan kami pertama-tama itu dulu sih, nanti mungkin sisanya seiring jalan baru ketemu. Tapi sama mungkin satu lagi untuk narasi pembagian peran hasil sih, mungkin yang masih agak bingung kalau misalnya dari atas narasinya seperti apa, kemudian dipecah ke bawah lagi yang lebih detail lagi. Nah itu mungkin kami masih perlu mempelajari narasi-narasinya supaya tidak ada kesan hanya sekedar mencontek satu sama lain. Paling itu kalau dari Singapura, mungkin mohon bantuannya dari Bapak Ibu di BKN untuk akses masuk untuk kepala perwakilan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Kita catat dulu sebentar ya Mbak Rizky. Di sini kami sudah lihat Ibu Gonjen, Bu Rizky. Silakan Ibu. Terima kasih banyak. Izin mau bertanya sedikit, dan mungkin pertanyaannya sangat sederhana dan basic, Pak. Satu, saya sudah mencoba mengisi di e-kinerja.
sudah juga mengecek data-data sebagaimana yang diminta sesuai dengan arahan. Kalau dilihat dari tim kerja yang ada dalam data KJRI Report di bawah, tentunya di bawah cascading saya, itu masih ada nama-nama yang nama satu orang sebetulnya yang sudah kembali ke Indonesia, sementara nama teman-teman saya yang lainnya yang baru bergabung ada 4 orang itu tidak ada sama sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menyesuaikan hal tersebut dan tentunya bagaimana menambahkan. Saya sudah menambahkan nama-nama yang baru, tetapi bagaimana menghapuskan tentunya mungkin itu tidak bisa ya saya lakukan sendiri, dan bagaimana caranya menambahkan nama-nama yang baru sebagai bagian dari tim kerja. Dan tentunya pertanyaan selanjutnya mungkin penjelasan lagi yang lebih intens mungkin dalam sosialisasi yang lain untuk kalkulator penilaian. Terus terang saya masih agak kurang paham bagaimana caranya melakukan penilaian untuk mendapatkan istimewa baik, dan saya rasakan dalam sebuah organisasi tidak mungkin semuanya istimewa ya, pasti ada yang baik, ada yang dan sebagainya sebagai satu kesatuan untuk kemudian mendapatkan nilainya Kemlu. Bagaimana itu caranya? Terus terang masih belum bisa membayangkan sama sekali. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Konjen. Selanjutnya mungkin kita 3 penanya dulu ke Ibu Sasanti dari Buenos Aires. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Pertanyaan kami, jadi situasi kami di Buenos Aires, kebetulan duta besar kami sudah kembali ke Indonesia akhir Januari yang lalu. Dan sampai sekarang, unfortunately, belum ada duta besar pengganti. Jadi posisinya ada Kuwait. Nah, namun ketika sebelum Ibu Duta Besar yang sebelumnya kembali ke Indonesia, beliau belum sempat untuk membuat SKP, sehingga kami juga belum bisa membuat SKP untuk level pegawai. Mohon solusinya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita catat 3 pertanyaan dulu. Mungkin yang tadi saya ulang lagi sedikit pertanyaan. Mungkin kalau nanti juga ada rekan-rekan yang bisa bantu untuk menjawab di sini. Dari Bu Rizky mengenai password dubes ya. Password dubes yang non ASN memang dapat kami sampaikan kalau dari bagian kami sudah berkoordinasi dengan BKN untuk meriset lagi passwordnya. Kebetulan memang kemarin ada kendala penggunaan password yang sudah diberikan lama itu ketika kita coba login kan tidak bisa masuk. Jadi ketika kemarin sekitar sehari yang lalu ya kita cobakan untuk mintakan lagi, tapi sekarang mungkin lagi dikoordinasikan. Jadi nanti kita akan share juga password-password para dubes non ASN ini kepada rekan-rekan semua gitu, kepada admin. Lalu terkait dengan matriks peran hasil ya Bu Rizky. Lalu ada pertanyaan juga dari Ibu Konjen bahwa sudah mengisi. Terima kasih Ibu, kami sangat mengapresiasi sekali Ibu sudah mencoba untuk memasukkan semuanya. Tapi memang nanti mungkin secara teknis untuk staf-staf yang akan di bawahnya Ibu itu, dia bisa mengedit sendiri di MySAPK-nya. Tapi nanti kalau misalnya di kinerjanya memilih unit kerja KJRI Report, dan nanti akan otomatis akan berada di bawah Ibu. Lalu juga terkait dengan kalkulator penilaian nanti akan kami mintakan jawaban dari Bu Susan. Lalu dari Bu Sasanti, terima kasih. Kemarin tadi malam juga sudah sempat koordinasi dengan kami terkait dengan Kuwait. Lalu sudah kami diskusikan, mungkin Kuwait akan kami jadikan PLT dulu. Jadi akan jadikan PLT tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Susan. Nanti mungkin Bu Susan bisa menambahkan bahwa PLT itu nanti harus bikin 2 ya, bikin 2 SKP. Nah untuk teknisnya nanti kita minta arahan lebih lanjut dari Bu Susan. Dan Bu Sasanti sudah kalau lihat di aplikasi kinerja sudah di PLT-kan dulu sebagai, karena sistemnya hanya mengenal PLT, tidak mengenal Kuwait dan tidak mengenal acting konjen, jadi sesuai kita menyesuaikan saja dengan apa yang sudah disediakan di fitur BKN. Silakan mungkin Ibu Susan, mohon tambahan dan mohon pencerahannya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin nanti mungkin
bisa ditambahkan oleh Pak Aryo ya, oleh Mas Aryo, mungkin kalau misalnya ada jawaban yang kurang. Untuk pertanyaan pertama ya memang betul, kemarin memang baru saja berkoordinasi ya Pak Dimas dengan kami untuk data-data kepala perwakilan yang memang belum memiliki akses dan, sekarang sedang on proses ya Bu ya, sedang on proses untuk pembuatan password kembali. Nah kemudian untuk, pertanyaan dari Bu Listi, ada nama-nama yang sudah kembali ke Indonesia dan baru bergabung, tapi tidak ada ya Tipikor di situ. Nah, itu juga memang kaitannya dengan admin aplikasi e-kinerja. Nah, itu juga sepertinya memang sudah ditindaklanjuti juga oleh Biro SDM ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah terkait dengan kalkulator penilaian ya untuk SE Menpan nomor 3. Nah, untuk kalkulator, penilaian ini kita memang mengadaptasi dari, SE Menpan nomor 3. Sebentar ya Bapak Ibu, saya coba untuk dibuka terlebih dahulu. Nah, memang untuk angka-angkanya sendiri Bapak Ibu ini sudah given dari, SE ya. Jadi sudah given dari SE dan kalkulator ini kita bisa download ya, kita bisa download pada link berikut, yang mana link ini juga tercantum di dalam SE. SE Menpan nomor 3 tahun 2023. Untuk halaman pertama, di sini ini adalah panduan ya, kurang lebih Bapak Ibu ini ada panduan. Jadi panduan untuk setiap halaman yang ada di dalam format Excel ini. Nah, kemudian kita menuju ke format predikat kinerja organisasi. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu isi untuk penetapan predikat kinerja. Nah, di sini saya mengisi yang paling atas dulu. Kalau saya ya, kalau kami mengsimulasikannya itu adalah predikat kinerja dari BKN dulu sebagai lingkup yang besar gitu ya. Kemudian baru nanti misalkan BKN ini terdiri dari beberapa kedeputian. Jadi kalau tidak salah itu ada, bukan tidak salah, ada 6 kedeputian atau 6 level eselon 1 ya. Jadi ini saya isikan misalnya deputi sistem informasi kepegawaian. Nah, misalkan di sini predikat kinerja satuan organisasinya ini bisa dipilih saja, Bapak Ibu sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Ya. Nah, semisal BKN ini mendapatkan predikat istimewa, nah berarti istimewa ini nanti akan didistribusikan lagi ke bawahnya. Nah, kebetulan karena saya mengambil contoh dari level yang paling tinggi dulu, maka dari level kepala BKN diturunkan lagi ke deputi-deputinya, yang mana deputi ini tentunya berada di bawah koordinasi langsung dari kepala BKN-nya. Nah, katakanlah predikat kinerja satuan organisasinya sangat baik. Nah, ini nanti berlaku juga Bapak Ibu ya, semisal nanti Bapak Ibu ada di KJRI misalnya ya, KJRI-A. Nah, nanti di bawah KJRI-A ini mendapatkan predikat ya, mendapatkan predikat kinerja satuan organisasi. Nah, predikat kinerja satuan organisasi itu diambilnya dari mana? Nah, di dalam Permenpan 6 itu diambil dari capaian IKU dan indeks RB. Nah, namun di dalam SE Menpan nomor 3, apabila saya tidak salah ya Bapak Ibu, diambil dari capaian IKU dan variabel yang kedua adalah variabel proses. Nah, kami di aplikasi e-kinerja kebetulan belum mengadopsi baik Permenpan 6 maupun SE Menpan nomor 3 ya. Jadi predikat kinerja ini ya di dalam aplikasi kami itu dimasukkan oleh admin ya. Mungkin kita coba langsung saja untuk share ya Bapak Ibu. Dari aplikasinya. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya coba share dulu aplikasinya. Nah, ini kebetulan akun saya, berarti untuk melihat capaian organisasi. Nah, capaian organisasi yang bisa dilihat di Direktorat Kinerja adalah capaian organisasi unit kerjanya. Berarti capaian organisasi Direktorat Kinerja ya, Bapak Ibu.
kita berarti harus masuk dulu dari akun direktur ya. Kita masuk dulu dari akun pejabat penilai kinerja. Coba log out dulu. Nah, tadi saya sempat menyampaikan di aplikasi belum terlihat nih indeksnya di mana, indeks RB-nya, indeks sakitnya atau IQ-nya itu di mana. Nah, kalau di aplikasi nanti munculnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah SKP direktur. Nah, kita masuk ke penilaian. Nah, kita masuk ke penilaian dan pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini kita masuk ke lihat kurva. Nah, ini ada lihat kurva ya. Nah, kita lihat kurva, kita coba ambil satu contoh. Nah, di tampilan aplikasi ini masih seperti ini nih Bapak Ibu ya. Jadi ideal untuk capaian kinerja organisasi, istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Nah, kebetulan ini diambilnya yang baik ya. Nah, kalau istimewa, kita bisa masukkan aja seperti ini gitu ya. Nah, kemudian butuh perbaikan seperti ini, kurang seperti ini, dan sangat kurang seperti ini. Nah, ternyata di aplikasi kami belum menerapkan Permenpan 6 maupun SE Menpan nomor 3. Karena banyak hal-hal yang masih harus diklarifikasi, karena ada sedikit perbedaan ya. Semisal seperti tadi di Permenpan 6 itu ada variabel indeks RB, tapi di SE Menpan-nya menjadi variabel proses. Nah, akhirnya kami di dalam aplikasi ini, kami membuat kurva, jadi ini bisa dimasukkan saja oleh Pak Direktur, dimasukkan misalkan di sini ada baik, ya Bapak Ibu. Nah, yang idealnya itu adalah bentuknya seperti ini, ya, yang merah, lalu realitanya yang hijau. Nah, realita ini kami ambil dari predikat SKP masing-masing orang per orang. Nah, jadi kalau kami bisa mengatakan, Bapak Ibu mohon izin, kami masih menerjemahkan kurva ini seperti di PP 30. Ya, jadi kalau di PP 30 itu proses pemeringkatan. Jadi kalau di PP 30 ini pemeringkatan ini namanya proses pemeringkatan. Ya, jadi kurva pemeringkatan yang kita bentuk dalam bentuk kurva. Nah, di PP 30, pemeringkatan itu memang diambil dari nilai-nilai SKP, ya, atau dalam hal ini, karena Permenpan 6 sudah keluar, kita ambil dari predikat. Nah, jadi predikat inilah yang kita buat menjadi kurva. Jadi kami masih menggunakan pendekatan PP 30. Sehingga kalkulator, ya, kalkulator yang tadi, kalau kalkulator itu kan bottom up ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ini bottom up. Jadi admin misalnya di instansi itu kita menunjuk atau kita memandatkan satu orang ya, misalkan yang bisa memasukkan nilai RB dan sakit untuk masing-masing jabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri. Nah, ini misalkan dimasukkan nih sangat baik ya untuk deputi pembinaan manajemen kepegawaian, karena berdasarkan komposisi di Menpan ya, SE Menpan nomor 3 ini kan ada komposisi-komposisi ya. Jadi kalau misalkan sangat baik, maka di sini kalau komposisi orangnya 6, maka proporsinya maksimal 4 bisa mendapatkan predikat sangat baik. Kemudian baik ini maksimal 1 dan butuh perbaikan ini maksimal 1. Nah, ini diambil dari SE Menpan nomor 3 tahun 2023. Nah, kebetulan di sini di BKN ada 6 kedeputian. Nah, 6 kedeputian ini ya kita coba dimasukkan nih kedeputian pembinaan manajemen kinerja, jumlah pegawai yang dinilai 6. Ya. Nah, ini kita mendapatkan misalnya kita ulang ya Bapak Ibu. Jadi BKN ini mendapatkan capaian organisasi sangat baik. Nah, otomatis kalau sangat baik dengan jumlah pegawai 6, ya misalnya dengan jumlah pegawai 6, waduh, harus dimasukin passwordnya ternyata. Nah, kalau misalnya jumlah pegawainya 6 seperti ini, ya 6, berarti 4 deputi dapat sangat baik. Ya, kemudian 1 deputinya baik dan butuh perbaikan 1. Ini maksimal ya, maksimal itu ya.
Nah, kebetulan Pak Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian, idealnya nih kalau kita bicara ideal ya, berdasarkan capaian IKU, kemudian berdasarkan RB gitu ya, atau misalnya berdasarkan variabel proses yang ada di dalam SE Menpa nomor 3, data sudah diinput keluar sangat baik misalnya ya. Nah, ini sangat baik. Nah, sehingga akhirnya kita memasukkan di sini nama satuan organisasinya Kedeputian Manajemen Kepegawaian, kemudian tahun evaluasi 2023 dan ini akhir. Nah, ini bisa pilih ya, bisa sebentar saya coba. Nah, bisa akhir, bisa periodik. Kok ini akhir ya? Kayaknya typo nih. Nah, bisa akhir, bisa periodik. Ya, jadi kita ambil akhir. Ceritanya di akhir 23. Nah, kebetulan Pak Deputi berdasarkan data-data tadi dapatnya istimewa gitu ya. Nah, dengan jumlah pegawai kebetulan di bawah Deputi itu katakanlah ada berapa ya? Oh, 5, 4, 4, 4, 4 direktur misalnya ya. Nah, kalau ada 4 direktur ya, ini dikunci seperti ini. Nah, ini nih, kalau misalnya 4 direktur malah nggak bisa gitu ya. Nah, kalau 4 nggak bisa nih, jadi kalau misalnya 5, nah ini maksimal 4 ya, 4 gitu ya. Kemudian baiknya 0, baiknya hanya 0 ya, misalnya 0. Tuh. Terus butuh perbaikan maksimal 1. Baru bisa gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini kita buat 5 begini, nggak bisa gitu ya, atau 0 begini. Nah, ini 0 ini bisa nih. Padahal ini maksimalnya 4, tapi di sini bisa, tapi di sini akan ada tanda merah. Berarti ini tidak sesuai dengan kurva distribusi. Berarti kalau mau sesuai kurva distribusi seperti ini kita harus ikut seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya pegawai 5, ya di bawah Pak Deputi ini ada 5 direktur, maka maksimal harus untuk mereka yang mendapatkan predikat sangat baik maksimal 4. Berarti kalau maksimal berarti boleh kurang ya Bapak Ibu, boleh kurang. Kemudian ini baiknya 1, butuh perbaikan maksimal 1. Nah, yang ini 0 nggak apa-apa gitu ya. Jadi jumlahnya 5. Nah, memang formula ini diambil langsung dari SE Menpa nomor 3. Ya, tadi ada tabel-tabelnya juga yang mana itu jadi acuan ya Bapak Ibu. Saya coba munculkan ya sebentar. Kalau ini sih konsep yang saya pahami sendiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini ya, saya ekstraksi dari SMPA nomor 3. Ini juga kotaknya mirip dengan yang tadi sudah dibuat oleh Pak Karo SDM. Jadi kalau misalnya predikat organisasinya istimewa, maka untuk pegawai di bawahnya yang bisa memperoleh predikat sangat baik, ini maksimal 70% gitu ya. Nah, dapat atau boleh ada pegawai yang mendapatkan predikat baik, boleh ada pegawai yang mendapatkan predikat butuh perbaikan, boleh ada pegawai yang predikatnya kurang, dan boleh ada pegawai yang sangat kurang. Nah, namanya dapat-dapat ini kan berarti boleh ada, boleh enggak gitu ya Bapak Ibu. Sementara yang sangat baiknya maksimal 70%. Nah, kalau yang sangat baiknya maksimal 70%, berarti kan yang 30% ini harus kita distribusi, bisa ke baik, butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Nah, sementara untuk yang predikat organisasinya baik, ini juga sama ya, yang baiknya berarti kan yang paling banyak itu di baik gitu ya. Nah, berarti yang baiknya ini maksimal 70%, yang sangat baik boleh ada, boleh enggak, yang butuh perbaikan harus ada, ya, dan yang kurang harus ada, ya, harus ada, ya, dan atau, ya, jadi dan atau itu boleh ada butuh perbaikan plus kurang, ya, atau butuh perbaikan dan kurang saja, gitu ya. Nah, sangat kurang ini boleh ada, boleh enggak. Nah, kemudian butuh perbaikan. Nah, ini kalau yang butuh perbaikan berarti yang dominannya adalah di predikat butuh perbaikan. Jadi minimal 60% pegawainya predikatnya butuh perbaikan. Nah, sisanya dapat ya, ada yang boleh ada yang baik, boleh ada yang kurang, boleh ada yang sangat kurang. Yang sangat baik boleh, tapi maksimal cuma 10% aja. Berarti sisanya yang katakanlah yang 30%-nya
didistribusi ke yang lain. Nah, ini minimal 60%, berarti boleh lebih daripada 60% ya kalau capaian organisasinya butuh perbaikan atau cukup. Nah, selanjutnya yang kurang. Nah, kalau yang kurang berarti minimal 60% pegawainya ini predikatnya kurang. Boleh lebih dari 60. Terus yang butuh perbaikan minimal 60, minimal 10%. Berarti boleh lebih juga nih yang butuh perbaikan. Tapi alhamdulillah kalau organisasinya predikatnya kurang, masih boleh nih ada yang dapat predikat sangat baik, ya maksimal 10% lah gitu ya. Nah, kemudian yang sisanya untuk baik dan sangat kurang ini boleh ya, boleh ada, boleh enggak. Nah, kalau yang sangat kurang, berarti yang sangat kurangnya minimal 60%. Ya, minimal ini, boleh lebih. Yang kurang harus ada minimal 10%, plus yang butuh perbaikannya juga harus ada ya 10%. Sangat baik nggak boleh ada ya, lebih strict lagi kalau sangat kurang. Nah, kalau baik boleh ada, boleh tidak gitu ya. Nah, ini berdasarkan formulasi dari SE Menpan nomor 3 yang kemudian oleh Menpan dibuat kalkulator begini, karena kalau hanya pakai guiding yang tadi pasti kita udah pusing sendiri ngitung-ngitung ya. Nah, kalau di dalam kalkulator ini sudah ada formula, kita tinggal masukkan aja misalnya berapa orangnya ya, predikatnya apa, misalnya ya butuh perbaikan. Kemudian nanti kalau itunya butuh perbaikan berarti ini butuh perbaikan juga. Nah, di sini berarti dengan kotak panduan yang tadi diterjemahkan dalam bentuk kalkulator, maka tadi yang sangat baiknya 1, baik 0, butuh perbaikan minimal 3, berarti sisanya 4. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu kira-kira. Nah, kira-kira demikian Bapak untuk kalkulator distribusi kurva kurva pegawai yang memang ini dalam memahaminya jujur saya juga nggak bisa sekali dua kali, ini bahkan berulang kali saya coba untuk pahami, saya buat konsep dan lain sebagainya untuk memahami kurva distribusi dan capaian organisasi. Nah, oleh karena rumit gitu ya, oleh karena mungkin jujur kalau menurut saya rumit, nah karena memang ini rumit, maka di aplikasi kami untuk membuat kurva didasarkan pada capaian real dari SKP-nya. Ya, jadi dari SKP orang per orangnya. Jadi misalkan di sini kita tidak mengambil dulu tuh dari nilai IQ dan RB, tapi kita buat grafik ini berdasarkan capaian real dari pegawai-pegawai kami. Jadi kita lihat ada 5 orang sangat baik dan sisanya baik. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang cukup. Jadi ya langsung begini aja kurvanya secara real, diambil dari capaian orang per orang. Padahal kalau dari Permenpan 6, itu kan harus bottom up ya. Jadi dari atas dulu, Direktorat Kinerja ini dapatnya apa. Nah, kemudian si kurva ini wajib diikuti. Berarti nanti otomatis si predikat ini juga harus mengikuti kurva merah ini. Nah, kami masih ada kurva bayangan yang hijau karena kami belum sepenuhnya menerapkan SE Menpan nomor 3. Demikian izin, Bapak. Baik, terima kasih Bu Susan atas penjelasannya. Seperti yang disampaikan Bu Susan dan juga Bu Rizky tadi, memang kita butuh pendalaman. Ini memang seri pertama kita sosialisasi kick off, jadi arahan dari Pak Karo pun kita kalau bisa sesering mungkin melakukan sosialisasi kepada teman-teman semua gitu, karena kita harapkan sih bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan oleh BKN ini. Lalu mungkin saya akan lanjut dulu ke chat. Di sini sudah ada masuk dari Mas Umar. Terima kasih Mas Umar, kita pun berharap yang sama, semoga tidak ada perubahan kebijakan lagi terkait penilaian kinerja Bu. Karena memang terus terang kemarin yang ada perubahan Permenpan 6 ini memang agak shock juga, terus juga dengan kaitannya juga dengan nilai kinerja organisasi juga jadi memang ideal, bagus sekali yang dilakukan ini, tapi ya jadinya kita memang harus hati-hati dalam menentukan target organisasi juga. Gitu. Jadi ini memang perlu dialog yang seperti disampaikan, bagaimana kita menyusun target bersama, gitu, target dalam organisasi. Lalu juga dari Ibu Susi dari BUM,
Ini juga mungkin terkait sama dengan yang Bu Anita alami kendala ya. Jadi unit kerja masih menempel dengan unit kerja yang lama. Itu bisa nanti hubungan dengan kami saja di Biro SDM. Nanti akan coba kami carikan solusi. Tapi kalaupun bisa melalui di aplikasi kinerja juga bisa dirubah ya Bu ya, sendiri untuk ininya, untuk apa? Untuk unit kerja yang baru disesuaikan, tapi kalau misalnya mengalami kendala atau bug nanti bisa kita bantu di Biro SDM. Itu. Lalu juga yang untuk yang nomor 1 dari Ibu Susi, ya penilaiannya, nah ini terkait dengan penilaian yang pindah-pindah nih Bu, memang dapat kami sampaikan seperti sebelumnya bahwa di Kemlu ini kita sangat dinamis, jadi perpindahan mutasi itu tidak terjadi di awal tahun dan di akhir tahun sesuai dengan tahun penilaian. Jadi kita tuh benar-benar yang bisa di tengah tahun berangkat, bisa tengah tahun pulang, pindah satker dan lain sebagainya, sangat dinamis sekali. Nah ini memang perlu ada, nanti kita juga dengan BKN akan koordinasi bagaimana untuk memuluskan proses mutasi yang sering terjadi ini gitu. Jadi karena kadang-kadang juga pimpinan juga seperti itu, kayak duta besar aja kan kita tidak bisa prediksi Bu, untuk pengangkatannya, konjen pun sama gitu. Jadi itu mungkin hal-hal yang menjadi perhatian kami juga. Nanti juga mohon mungkin dari arahan kita nanti bisa mungkin secara teknis dapat berkoordinasi bagaimana untuk pengaturan hal tersebut. Lalu dari Ibu Soneta di Ho Chi Minh City, untuk pengajuan usulan kenaikan gelar diplomatik, nanti untuk penghitungan angka kredit seperti apa, nanti mungkin Mbak Diandra bisa jelaskan sedikit. Lalu dari Ibu Nur Fitria, nah ini seperti yang tadi disampaikan bahwa memang nilai capaian kinerja organisasi ini kan merupakan suatu bentuk perjanjian kinerja PK antara kepala perwakilan dengan Ibu Menteri Luar Negeri gitu. Jadi dasarnya memang seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi eksternal, kalau sepemahaman kami, kebetulan tim BPO juga lagi sibuk minggu ini lagi penyusunan RKKL, jadi sayang sekali kami tidak bisa menghadirkan narasumber dari BPO. Tapi memang ini terkait erat dengan nanti bagaimana kita menyesuaikan perjanjian kinerja itu gitu. Jadi memang ada beberapa kasus memang PK itu bisa direvisi, target-targetnya bisa diturunkan sesuai dengan kesepakatan antara perwakilan, terus unit kerja di Kemlu, unit regional dan juga BPO. Jadi ada bisa dilakukan penyesuaian, memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian target kinerja perwakilan. Untuk kontak person per region mungkin karena kami tidak dibagi per region di bagian kami, jadi hanya satu subag yang menangani kinerja ini, dan itu juga menangani kompetensi dan pola karir juga. Jadi mungkin bisa menghubungi ke email saja, kinerja@kemlu.go.id, kinerja@kemlu.go.id. Itu setiap hari Mbak Diandra membuka email itu, dan nanti kalau misalnya ada concern tertentu akan kami tindak lanjuti secepat mungkin. Terima kasih Bu Mahya. Lalu dari Pak Wastari, bagaimana cara mengubah data atasan, apa dilakukan sendiri atau hanya oleh ADM BSDM? Jadi atasan itu, silakan. Jadi Pak Wastari membantu menjawab bahwa atasan itu tidak bisa dirubah, Pak. Yang dirubah adalah unit kerjanya. Kami sudah melakukan sinkronisasi manajemen unit. Jadi kami ketika mengklik unit kerja yang tepat, sudah langsung atasannya adalah yang bersangkutan seperti itu. Nah, mungkin ini akan menemui kendala juga yang rekan-rekan di perwakilan. Jadi kalau untuk rekan-rekan di perwakilan, mohon jangan menggunakan fungsi atau BPKRT. Jadi langsung menginduk kepada unit kerjanya. Misalnya Mbak Rizky Kusumastuti, maka nanti unit kerjanya langsung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Kemudian mungkin saya tadi mendapatkan info di PERT ada kesulitan juga, itu jangan menggunakan fungsi Bapak dan Ibu, jadi langsung namanya siapa, kemudian unitnya langsung Konsulat Jenderal RI PERT, seperti itu. Jadi tidak bisa mengubah atasan, tapi yang bisa dirubah adalah unornya atau unit organisasinya. Saya kembalikan. Ya, sekalian mungkin izin Mbak Diandra, maaf, Mas Kemal. Ya, kami sudah coba
tadi barusan. Tapi ketika mengetik KBRI Singapura yang keluar justru fungsi. Tidak ada narasi hanya KBRI-nya saja itu loh. Gitu. Jadi Kedutaan, Mbak. Coba kedutaan. Kedutaan Oke. besar RI Singapura. Oke. Kalau KJRI Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Oke, jadi dipanjangin ya. Jadi panjangnya. Ya, oke, thank you. Nanti akan dicoba. Ya, terima kasih. Baik, mungkin Mbak Diandra sekalian yang pertanyaannya Bu Soneta dari Ho Chi Minh City, kalau bisa dibantu tentang penilaian angka kredit ya mungkin. Mungkin nanti saya minta bantuan teman di Pusdin Japung ya. Saya lihat ada Mbak Rahma yang sudah on cam juga, nanti mungkin bisa membantu menjawab. Untuk SKP kemarin kami melakukan diskusi bilateral dengan Pusdin Japung, bisa menggunakan SKP melalui e-kinerja ini, atau mungkin untuk periode Januari-Juni itu bisa menggunakan manual juga. Tapi kalau misalnya mau melakukan penilaian menggunakan aplikasi e-kinerja, itu bisa dilakukan ya Bapak dan Ibu. Jadi saya sudah create periodenya, jadi nanti bisa masuk ke penilaian. Nah, nanti untuk yang 2023 itu nanti sudah akan ada penilaian kinerja 2023. Mohon maaf ini karena saya menggunakan akun yang belum bikin SKP 2023, jadi tidak nampak. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu membuat SKP, sudah membuat SKP, nanti di bagian penilaian ini, misalnya Pak Karo SDM sudah selesai membuat SKP, di bagian penilaian ini nanti akan sudah masuk penilaian kinerja semester 1. Nah, kemudian nanti tinggal melakukan pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, nanti silakan saja tinggal bukti dukungnya ditambahkan, realisasinya ditambahkan. Seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa dicetak. Cetak dokumen evaluasi kinerja dan cetak penilaian. Seperti itu mungkin untuk membantu kalau untuk yang melakukan melalui e-kinerja, tapi kalau manual kami juga masih terima, tapi kami hanya menerima melalui SIM SDM ya Bapak dan Ibu sesuai dengan arahan Pak Karo dan juga sesuai dengan nota dinas dan Brafaks kami di tahun lalu bahwa untuk penerimaan SKP hanya melalui SIM SDM. Demikian kami sampaikan, saya kembalikan ke Mas Kemal. Terima kasih Mbak Diandra. Ini ada pertanyaan lagi di chat dari Pak. Dari Ibu Lydia di KJRI Osaka, penilaian atasan langsung dapat dilakukan per triwulan atau harus per bulan. Lalu juga ada pertanyaan dari Pak Wawan, Satker Pusat pengisian kinerja tahapannya atasan langsung eselon 1 atau eselon 2. Lalu juga ini yang dari Pak Utario. Di atas. Sebaiknya sudah mengambil aplikasi. Oke, siap. Jadi nanti akan kami catat, nanti akan kami lakukan lagi khusus untuk pengisian aplikasi secara teknis ya. Baik, itu mungkin yang mungkin saya bisa jawab sebentar ya, yang biar ini yang buat Pak Wawan di unit eselon 2 ya, yang pengisiannya di unit eselon 2. Lalu tadi apa lagi? Ya, udah itu. Nanti kita catat masukan Pak Utario dan dukungan dari Bu Mahya. Nah, penilaian ini bagaimana? Penilaian atas langsung dilakukan per triwulan atau per bulan? Sebenarnya ya, silakan Bu Sita. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf menambahkan ya. Ya. Izin ya Bapak Ibu. Kaitan dengan saya menanggapi pertanyaan dari Ibu Lydia ya dari KJRI Osaka. Nah, untuk penilaian apakah dapat dilakukan triwulan atau per bulan? Sebetulnya ini tergantung kebijakan internal di instansi masing-masing, Bapak Ibu. Jadi sejauh ini kalau di kami best practice-nya bulanan. Namun memang rekomendasi dari Permenpan 6 itu triwulanan gitu ya. Jadi triwulanan ini dianggap dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga gitu. Sementara kalau yang bulanan itu kami coba tampilkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu supaya nanti lebih tergambar gitu ya. Kita coba tampilkan best practice di kami yang bulanan.
Nah, ini sekalian juga menanggapi yang tadi ya, untuk mengubah atasan, betul yang disampaikan dari Biro SDM bahwa yang kita ubah itu adalah unit kerjanya atau UNOR, karena nama pejabat itu bisa berubah. Sementara kalau UNOR itu kan kemungkinan berubahnya tidak terlalu sering gitu. Jadi misalkan kemarin saya baru aja mengalami unit kerja saya adalah Subbag Tata Usaha. Nah, kemudian saya ubah lagi menjadi Direktorat Kinerja ASN. Sehingga ketika saya ubah menjadi Direktorat Kinerja ASN, otomatis atasan saya menjadi Direktur Kinerja ASN. Sementara sebelumnya, sebelum sebelum saya ubah itu adalah Subbag Tata Usaha, otomatis atasan saya jadi Kasubag TU gitu ya. Nah, kemudian saya ubah lagi menjadi Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara, ini diketik aja nanti muncul Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara, kemudian diklik OK, nanti otomatis akan data atasannya akan berubah lagi menjadi direkturnya. Nah, berbicara mengenai penilaian yang tadi ya, periode penilaian, tentu nanti akan di-set oleh rekan-rekan di Biro SDM, apakah akan triwulan atau bulanan. Nah, kebetulan kalau di kami, karena bulanan, maka tiap bulan itu pula lah kami harus menyusun rencana aksi. Nah, rencana aksi itu bisa kita susun masuk ke menu pelaksanaan kinerja. Kita kembali dulu ya, kita masuk ke penilaian, di sini ya Bapak Ibu. Nah, penilaian, kemudian kita masuk ke pelaksanaan kinerja. Nah, di sini ini bulanan ya. Nah, bulanan. Tapi kebetulan di kami periodenya tengah ke tengah gitu ya. Nah, ini fleksibel. Kalau di kami ada kebijakan dari tanggal 16 ke tanggal 15 seperti itu untuk setiap bulannya. Sementara di Januari itu 1 Januari sampai 15 Januari karena cut off di Desember itu 15 Desember sampai 31 Desember. Jadi nggak bisa nyebrang tahun ya, nggak bisa nyebrang ke tahun depan. Jadi Desembernya itu dari 15 Desember sampai 31 Desember. Kemudian periode satunya adalah 1 Januari sampai dengan 15 Januari. Nah, ini kalau bulanan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, tiap bulan kita harus isi rencana aksi. Nah, rencana aksinya kita isi di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi, SKP di sebelah kiri ini ada rencana hasil kerja. Jadi, ini yang sudah kita susun untuk 1 tahun. Nah, sementara rencana aksi ini adalah breakdown ya, adalah breakdown dari masing-masing rencana hasil kerjanya. Jadi, misalkan untuk nomor 5 ada asistensi pembinaan manajemen kinerja ASN. Nah, untuk bulan ini periode berapa ya? Nah, untuk periode 2 atau 16 Januari sampai 15 Februari, saya mengerjakan 1 rencana aksi ya. Dan outputnya adalah laporan asistensi Februari 2023. Nah, di sini kita tambah dulu, di sini kita klik tambah, baru nanti diketik rencana aksinya apa, ya entah itu laporan asistensi atau draft atau instrumen dan seterusnya, lalu kita klik OK. Nah, ini baru tahap yang pertama Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengisikan bentuk rencana aksinya, tentunya kita harus mengisikan bukti dukung ya Bapak Ibu. Kita harus mengisikan bukti dukung yang nanti dijadikan landasan bagi pimpinan untuk memberikan realisasi dan umpan balik. Nah, di sini bukti dukungnya, kita klik ke kanan dikit ya Bapak Ibu, klik ke kanan sedikit. Nah, di sini ada nih bukti-bukti dukung yang bisa kita tambah. Nah, kebetulan tadi saya mengisinya laporan asistensi Februari 2023 ya untuk rencana aksi dari RHK asistensi pembinaan manajemen kinerja. Nah, Februari rencana aksinya adalah laporan asistensi Februari 2023. Kemudian bukti dukungnya ada laporan asistensi, kita bisa klik tambah, ya berhubung ini udah lewat waktu jadi nggak bisa, klik tambah lalu nanti tinggal dimasukkan link Google Drive sebagai bukti evidennya. Nah, setelah kita klik OK, munculnya seperti ini laporan asistensi. Ya, oh maaf ini karena saya pakai akun yang lain jadi nggak bisa dibuka. Nah, jadi ketika ini diklik nanti akan muncul nih laporan asistensinya, gitu ya, dan pimpinan bisa melihat. Nah, kemudian di sini ada realisasi, ya, realisasi atas target. Nah, ini targetnya 80 sampai 90, realisasinya 91. Nah, kemudian diberikan umpan balik oleh direktur, ya, ini diberikan umpan balik oleh direktur. Nah, kemudian dilanjutkan untuk rencana aksi yang lain.
Nah, Bu, kok ini cuma satu yang diisi, yang lain kok nggak diisi gitu? Apakah rencana aksi itu tidak seharusnya diisi semua gitu ya? Nah, jawabannya tergantung apakah di bulan itu atau di periode itu outputnya sudah keluar atau belum. Nah, kebetulan saya kan kebanyakan ini draft SE nih, dan draft SE ini rata-rata waktunya panjang nih, beberapa bulan gitu ya. Nah, jadi ini rata-rata masih on proses nih Bapak Ibu. Nah, ini rata-rata masih on proses, sehingga yang ada bulanannya itu baru yang laporan asistensi per bulan gitu. Jadi kita isikan di sini. Jadi tidak mesti semua RHK itu outputnya sudah keluar di bulan yang spesifik, kecuali memang sudah ditargetkan di bulan itu gitu ya. Jadi nggak mesti semuanya diisi. Nah, kemudian Bu, ini kan ada 3 aspek nih, kuantitas, kualitas, waktu. Saya nanti ngisi bukti dukungnya di mana? Apakah tiga aspeknya harus diisi atau gimana gitu ya. Nah, di sistem kami alhamdulillah kita bisa ngisi di satu aspek aja. Jadi cukup isi di satu aspek kuantitas, maka itu sudah memenuhi syarat gitu ya. Jadi nggak mesti kita masukkan eviden untuk ketiga aspek. Misalkan seperti waktu. Waktu ini kan susah ya bentuk evidennya seperti apa gitu. Kita nggak mungkin upload bukti dukung gambar jam atau gambar kalender, itu tidak mungkin. Jadi dalam satu bukti dukung ini sudah melingkupi keseluruhan aspek itu. Jadi dari aspek kualitasnya sebenarnya sudah terlihat, waktu juga sudah terlihat. Nah, dan itu tidak hanya rencana aksi aja Bapak Ibu, perilaku kerja pun harus diberikan feedback ya. Nah, kalau bulanan berarti tiap bulan Bapak Ibu mengerjakan ini. Kalau triwulanan berarti tiap TW Bapak Ibu mengerjakan ini. Nah, feedback-nya ya, ini kebetulan berupa jempol. Jadi di aplikasi kami bisa jempol ke atas, bisa jempol ke bawah ya Bapak Ibu. Bisa ngasihnya 1 jempol, bisa 2 begini gitu ya. Nah, ini ada yang 2, ada yang 1. Bisa juga ditambah kata-kata ya, bisa juga ditambah dengan kata-kata atau narasi. Dan di sistem kami, Bapak Ibu, ini tidak hanya atasan aja yang bisa memberikan feedback perilaku, tapi bisa 360, itu sudah bisa. Ya, jadi nanti kalau 360, nanti di sini akan muncul rekan kerja, gitu ya, rekan kerja titik 2, feedbacknya apa. Nah, dan lebih baiknya lagi Bapak Ibu, di sini di aplikasi kami, ketua tim juga bisa ngasih feedback, ya. Jadi misalnya saya menjadi ketua tim untuk pembuatan draft SE. Nah, di situ saya bisa memberikan feedback ya. Saya bisa memberikan feedback perilaku terhadap misalnya nggak hanya perilaku, maaf. Saya bisa memberikan feedback terhadap rencana aksi dari anggota tim saya. Ya, misalnya saya bisa ngasih feedback ke Mas Aryo. Kemarin udah saya berikan gitu Mas Aryo feedbacknya terkait dengan draft SE. Nah, itu sudah saya berikan feedbacknya dan itu dimungkinkan ya Bapak Ibu ketua tim memberikan feedback, tapi hanya feedback saja, tidak sampai ke realisasi ya, apalagi rating. Karena untuk rating dan realisasi itu hanya diberikan oleh atasan saja ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari rating hasil kerja bulanan plus rating kerja plus rating perilaku kerja bulanan, kita dapatkan juga predikat kinerja yang juga bulanan. Nah, kalau triwulanan nanti ini juga per TW gitu ya Bapak Ibu. Jadi TW1, TW2, TW3, TW4 plus akhir gitu ya. Seperti itu mungkin kira-kira Bapak izin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kemal. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Susan. Memang ini ada pertanyaan juga dari chat yang seperti saya sampaikan kan memang mutasi perwakilan itu tidak reguler ya, di kita bisa kapan saja. Jadi memang sepertinya kita akan set per bulan dulu di dalam aplikasi. Jadi itu lebih fleksibel buat Bapak dan Ibu untuk dapat mencetak atau menyusun SKP begitu. Jadi dapat disesuaikan periodenya dan berdasarkan bulan ya begitu ya. Tadi contohnya Mbak Diandra per semester ya, kan masih nanti kita sesuaikan lagi per bulan. Nah ini Pak Julius, mohon dicek di SIM SDM, sepertinya sudah masuk SKP-nya.
sudah ada yang tahun 2022, jadi silakan saja kalau misalnya mau mencoba untuk e-kinerja BKN untuk 2023 ini, silakan. Gitu. Mungkin dari chat baru itu aja mungkin ya. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan lagi dari Zoom, silakan. Baik, mungkin dari Pak Karo atau Pak Kapusbin ada tambahan, Bapak mohon izin. Pak masih. Bu Susan, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Susan mengenai. Iya, Ya. Pak izin. Ya. Mungkin saya. Oh ini Pak Karo sudah ada Pak Karo. Oh ya, monggo silakan. Silakan Bu Susan dulu, Bu Susan, mangga. Susan, mangga. Ya, atur nuhun Pak. Ya, sebentar ya, saya coba share screen lagi aplikasi ya, untuk aplikasi. Nah ini Bapak Ibu izin, jadi tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana kita membreakdown rencana hasil kerja tahunan ke rencana aksi bulanan. Nah, yang tadi saya contohkan itu adalah bentuk breakdown dari rencana hasil kerja yang tidak bisa dari rencana hasil kerja yang sulit untuk di breakdown berdasarkan angka ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita coba ya. Nah, jadi misalkan ada tugas ini, kalau ini tugas direktif ya. Misalnya ini. Nah, draft surat edaran mengenai standar kinerja jabatan tersaji sesuai Permenpan 6 tahun 2022 serta siap dibahas antar unit terkait. Nah, karena outputnya atau targetnya ini adalah satu draft, maka yang kita breakdown ke dalam rencana aksi bulanan itu adalah tahapan-tahapannya gitu. Jadi tahapan-tahapan apa atau sub-output apa yang harus kita hasilkan untuk mencapai output besar berupa draft surat edaran. Nah, bagi target-target yang misalnya capaiannya itu lebih dari satu, misalnya targetnya itu 100.000 misalnya ya. Misalnya saya harus mendiklatkan 100.000 pegawai. Nah, kalau 100.000 pegawai tentunya kita bisa bagi berdasarkan angkanya ya. Jadi 100.000 dibagi 12 misalnya, atau 100.000 karena anggarannya baru cair Maret, misalnya 100.000 bagi 9 bulan, karena kita startnya di Maret misalnya. Jadi 100.000 dibagi 9. Nah, nanti di Maret misalnya saya tinggal ketik aja di sini. Misalkan diklat, misalnya diklat untuk 15.000 pegawai terselenggara di bulan Maret, ya mau ditambah kata bulan Maret atau tidak nggak apa-apa. Diklat untuk 15.000 pegawai terselenggara di bulan Maret sesuai dengan standar atau sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, nanti diklik OK. Ya, berarti untuk bulan Maret saya sudah mencapai 15.000. Nah, nanti di bulan selanjutnya tinggal dikurangi 100.000 dikurangi 15.000. Nah, kata-katanya bisa persis seperti ini, Bapak Ibu. Kalau yang dibaginya itu adalah kuantitasnya ya. Tapi kalau yang dibaginya itu adalah tahapan-tahapannya, ya pasti agak-agak beda gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya di sini misalnya nomor 1, kajian mengenai standar kompetensi jabatan administrasi tersaji lengkap. Terus yang kedua, kajian mengenai standar kompetensi Japfung tersaji lengkap gitu. Jadi saya bikin 2. Jadi nggak bisa sama persis kata-katanya gitu ya, karena outputnya beda. Yang satu administrasi, yang satu Japfung. Sementara kalau diklat tadi outputnya sama, cuma yang beda jumlahnya. Yang satu 15.000, misalnya yang satu 10.000 gitu. Nah, jadi itu mungkin trik untuk membreakdown rencana hasil kerja menjadi rencana aksi. Jadi ada yang bisa dibagi berdasarkan target kuantitasnya, ada juga yang bisa dibagi berdasarkan tahapan atau sub-outputnya.
Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai dengan menginputkan rencana aksi, tahapan selanjutnya adalah pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ya. Nah, di sistem kami realisasi masih bisa diisi sendiri ya Bapak Ibu. Jadi misalnya target 80-85. Nah, misalnya saya ngisi sendiri nih karena ada tombol edit ya. Saya ngisi sendiri. Nah, nanti atasan akan ngasih masukan. Kayaknya kamu nggak segini deh, kamu segini. Nah, kita edit lagi sendiri. Misalnya 8 jadi berapa gitu ya. Misalnya saya ngisi 100%, terus kata Pak Dir nggak 100% kali 88. Ya udah 88 gitu ya, diedit gitu ya. Jadi realisasi diisi sendiri. Nah, kalau feedback ini tetap dari atasan ya, nggak bisa kita edit sendiri kalau feedback ya, karena feedback ini memang absolut dari pimpinan. Nah, termasuk perilakunya juga ya. Nah, ini untuk memberikan rating gitu ya. Nah, baru setelah itu sebentar ya. Nah, ini bukti dukung, realisasi, feedback. Nah, kok Bu ini cuma jempol-jempol aja gitu ya. Ininya di mana Bu? Apa namanya ratingnya? Nah, ratingnya itu ada di halaman sebelumnya Bapak Ibu ya. Ratingnya ada di halaman sebelumnya. Jadi nanti akan muncul di sini gitu ya, langsung keluar di sini. Jadi berdasarkan kuadran kinerja yang 9 box itu, kalau misalnya rating hasil kerjanya di atas, rating perilakunya di atas, maka dia akan mendapatkan sangat baik. Nah, tapi yang kasihan itu Bapak Ibu kalau misalnya rating hasil kerjanya di atas, tapi perilaku kerjanya di bawah ekspektasi, predikatnya itu akan kurang, ya, akan kurang. Beda dengan kalau misalnya kalau rating hasil kerjanya di bawah ekspektasi, kemudian rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi, si predikat kinerjanya cukup gitu ya. Nah, jadi beda satu tingkat nih. Berarti perilaku kerja itu cukup apa ya, sangat kuat ya kalau di sini pengaruhnya. Karena kalau hasil kerjanya di atas, perilakunya di bawah, dia akan kurang. Tapi kalau hasil kerjanya di bawah, perilakunya di atas, dia akan cukup gitu ya. Cukup dengan kurang kan tinggian cukup ya Bapak Ibu. Nah, itu yang sedikit berbeda ya kalau di Permenpan 6 ini dengan Permenpan 8 atau PP 30 seperti itu. Nah, kemudian nanti nah itu baru pelaksanaan kinerja, selanjutnya ke pemantauan dan evaluasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang menjadi koor, subkoor, ketua tim atau pejabat struktural nanti memberikan penilaian di sini ya. Nah, termasuk misalnya saya jadi ketua tim, saya memberikan walaupun Mas Aryo bukan bawahan saya, tapi karena di aplikasi tulisannya masih bawahan, jadi ya mohon maaf, jadi saya ke penilaian bawahan gitu. Sebenarnya Mas Aryo bukan bawahan saya, tapi mau nggak mau sebagai anggota tim, ya saya harus memberikan feedback gitu ya. Nah, kebetulan nih Bapak Ibu, Mas Aryo ini jabatannya adalah analis data dan informasi. Sebelumnya Mas Aryo ini sudah bergabung di dalam matriks peran hasil dari koordinator pengelolaan data. Nah, tapi saya diberikan tim oleh Pak Direktur, diberikan keleluasaan oleh Pak Direktur untuk memilih anggota tim. Nah, saya pilih Mas Aryo untuk masuk ke tim saya dalam penyusunan draft SE atau draft surat edaran. Apakah boleh ya seorang analis data dan informasi gabung ke tim saya? Yang mana tim saya ini menghasilkan draft surat edaran. Boleh-boleh aja ya, karena kita melihat tidak hanya dari nomenklatur jabatan, tapi dari kompetensi yang bersangkutan. Nah, menurut saya Mas Aryo ini kompeten, jadi saya ingin Mas Aryo menjadi anggota tim saya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya RHK nomor 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah berasal dari MPH sebelumnya yang dikoordinatori oleh koordinator pengelolaan data ya, mulai dari Elapkin dan seterusnya. Nah, nanti tempat saya untuk memberikan feedback itu ada di sini. Nah, di sini bahan draft surat edaran mengenai tim pengelola penilaian kinerja sesuai Permenpan 6 terhimpun lengkap. Nah, disinilah saya bisa memberikan draft,
memberikan feedback ya Bapak Ibu. Nah kalau realisasi saya nggak bisa ngisi gitu ya, tapi kalau ini saya bisa ngisi, itu saya berikan jempol tuh. Termasuk ini misalnya saya mau ngasih feedback perilaku boleh gitu, Pak Kotop misalnya ya. Nah ini bisa ya begini. Nah begitu ya Bapak Ibu, ini karena udah lewat penilaiannya, jadi nggak bisa saya isi lagi tuh. Jempolnya banyak banget tuh kalau Mas Aryo ya. Nah, jadi nanti keluar di sini rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, predikat kinerjanya baik, seperti itu. Kira-kira demikian Bapak, Ibu, izin saya menambahkan sedikit terkait penilaian kinerja. Saya kembalikan lagi ke Pak Kemal, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susan. Mangga Pak Karo, silakan. Punten masih mute Pak. Pak Punten masih di mute. Di sini. Ya. Terima kasih Mas Kemal, Bu Susan dan tim dari BKN, Pak Kapus Bin, Kepris, Kepris dan seluruh pejabat yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Memang tidak mudah kita punya sistem baru, tidak mudah kita membiasakan sesuatu lagi yang baru. Tidak mudah kita juga untuk menerima bahwa kita mempunyai sistem penilaian yang berubah-berubah, tapi ini adalah faktanya. Namun demikian, apapun yang kita sedang lakukan, BKN lakukan, instansi pengampu kepegawaian yang sedang dilakukan itu niatnya adalah mempermudah. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Susan dan teman-teman BKN itu dapat mencerahkan kita semua. Tentunya semakin cepat membuat SKP semakin baik. Ketika ada kesalahan dalam membuat SKP, kita masih punya banyak waktu untuk melakukan perbaikannya, karena tidak kaku. Pada satu titik kita bisa melakukan perbaikan, pada satu titik kita bisa memperbaiki target. Namun biar demikian, pembiasaan habituasi atas pelaksanaan kinerja secara rutin ini dan dialog kinerja ini harus sudah kita mulai kebiasaannya. Itu penutup dari saya, Pak Kapusbin mungkin mau menutup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu mencerahkan dan kita tergerak untuk segera membuat SKP Biro SDM. Kami di Biro SDM akan dengan senang hati membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam pengawalan pembuatan SKP ini. Terima kasih, mangga Pak Fuad, Pak Kapus. Terima kasih Pak Karo. Sedikit saja dari saya, bagi teman-teman yang akan proses usulan kenaikan pangkat periode 1 Oktober, kami serahkan kebijakannya kepada Biro SDM, apakah penyusunan SKP periode Januari-Juninya menggunakan kinerja dari BKN ini atau dengan manual seperti itu, silakan sambil kita menunggu form untuk konversi angka kredit dari predikat SKP. Teman-teman saya kira silakan menyusun SKP-nya dulu saja. Untuk konversi rumusnya mudah seperti tadi di presentasi. Kalau predikatnya sangat baik maka angka kreditnya 150% seperti itu, dan nanti ditandatangani juga oleh atasan langsung. Jadi saya kira kami ikut Biro SDM polisinya. Kalau kita mau tadi cukup mudah sebetulnya dengan kinerja, mangga bagus juga kita fix dengan menggunakan kinerja. Saya kira itu saja Pak Karo, terima kasih. Bu Susan, terima kasih. Terima kasih Pak Kapus. Sudah banyak waktu kita dari tadi jam 8:30, sekarang sudah 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. 3 jam yang mudah-mudahan bisa membuat kita lebih berkah. Demikian izin Ibu Susan, Pak Kapus, teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami untuk menutup Zoom kita pada pagi hari ini.
kami akan melakukan Zoom yang sama pada siang hari nanti untuk teman-teman yang berada di wilayah lebih barat lagi. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa ikut. Kalau memang masih ada yang harus ditanyakan, silahkan. Mudah-mudahan dengan berkali-kali lebih paham. Demikian, mangga Bapak dan Ibu, hatur nuhun sadayana, terima kasih banyak. Mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Karo.